Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Rahman, NIM D1 A020074 dari kelas C Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun ajaran 2021. Mata kuliah agroklimatologi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Made Deveni Duaja MS. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 7 soalan pembentukan hujan. Yang pertama, kenapa siklon Saroja terjadi di laut? Yang kedua, hujan yang dapat merangsang tsunami. Yang ketiga, hubungan tsunami dengan hujan. Yang keempat, pengaruh efek rumah kaca terhadap pemanasan bumi. Yang kelima, pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Yang keenam, proses perubahan siklon ke daratan. Yang ketujuh, perbedaan laut dan samudra. Berikut adalah penjelasannya. Kenapa sih siklon Saroja terjadi di laut? Menurut BMKG, badai yang terjadi di NTT merupakan bibit siklon tropis 99S yang berkembang menjadi siklon tropis Saroja. Siklon tropis memang bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, tapi ini yang terparah karena badai siklon yang terjadi sampai memasuki wilayah daratan. Siklon tropis merupakan badai yang berkekuatan besar dengan radius atau jangkauan rata-rata mencapai 150-200 km. Siklon ini terbentuk di atas lautan luas yang mempunyai suhu permukaan laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Siklon tropis di laut dapat menyebabkan gelombang tinggi, hujan deras, dan angin kencang, mengganggu pelayaran internasional dan berpotensi untuk menenggelamkan kapal. Siklon tropis dapat memutar air dan menimbulkan gelombang laut yang tinggi. Yang kedua, hujan yang dapat merangsang tsunami. Hujan konvektif terbentuk oleh adanya perbedaan panas yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara di atas permukaan tanah tersebut. Ciri-ciri dari jenis hujan konvektif biasanya berupa intensitas yang tinggi, berlangsung relatif cepat, dan mencakup wilayah yang tidak terlalu luas. Ini biasa terjadi di atas tanah atau air selama ada kelembapan. Ketika terjadi di atas lautan tropis, di mana udara dipenuhi dengan air, panas yang menyengat dapat menyebabkan arus konvensi ke atas dengan kuat. Kombinasi angin dan kelembaban yang dapat menciptakan badai, sehingga dapat merangsang tsunami. Hubungan tsunami dengan hujan. Dosen Fakultas Geografi UGM ini mengatakan fenomena awan arkus merupakan hal lazim, tetapi jarang terjadi atau fenomena langka. Meskipun awan arkus tidak berbahaya, tetapi memiliki potensi menimbulkan hujan deras yang disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Beliau menegaskan bahwa awan arkus tidak ada kaitannya dengan potensi gempa dan tsunami. Kemunculan awan arkus ini berhubungan dengan kondisi dinamika di atmosfer. Pengaruh efek rumah kaca terhadap pemanasan bumi. Efek rumah kaca diartikan sebagai naiknya suhu bumi. Naiknya suhu bumi disebabkan oleh terperangkapnya sinar matahari gelombang panjang inframerah oleh gas-gas rumah kaca, atau yang disebut juga GRK, yang berada di lapisan troposfer, yang merupakan lapisan atmosfer yang berada di permukaan bumi sampai radius 10 km ke angkasa. Naiknya suhu ini dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Secara total, 29% energi matahari akan dipantulkan oleh atmosfer, 20% diserap oleh gas-gas atmosfer, dan hanya 51% yang sampai ke permukaan bumi. GRK yang dapat menyebabkan efek rumah kaca adalah CO2, CH4, CFC, O3, dan N2O. Seberapa besar kontribusi dari masing-masing GRK tergantung kepada lama waktu tinggal di GRK di atmosfer dan besarnya nilai GWP. CO2 menjadi fenomena belakangan ini karena kontribusinya yang sangat besar terhadap efek rumah kaca, yaitu 50% di antara GRK yang lain. Selain itu, CO2 dihasilkan dari kegiatan manusia yang akan menambah emisi CO2, yaitu penggunaan bahan bakar minyak atau BBM yang
tidak efisien dan peniadaan atau pengurangan vegetasi termasuk pembabatan hutan, efek rumah kaca dapat berdampak kepada rusaknya ekosistem yang akhirnya akan memutus rantai makanan dan berpengaruh kepada seluruh kehidupan di muka bumi. Penghematan penggunaan BBM dan pengelolaan sumber daya hutan merupakan salah satu tindakan preventif terhadap peningkatan emisi gas CO2 di lapisan troposfer. Semakin banyak luasan vegetasi dan luasan hutan, maka akan semakin banyak jumlah CO2 yang bisa diambil oleh permukaan daun untuk proses fotosintesis, dan salah satu produk akhirnya adalah O2 yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup pada saat respirasi. Soal berikutnya adalah pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Tidak semua tsunami didahului oleh surutnya air. Tsunami juga dapat langsung dimulai dengan naiknya permukaan air. Hal ini karena tsunami berbentuk gelombang. Gelombang tsunami memiliki fase bukit dan lembah, panjang gelombang, periode, dan kecepatan. Namun panjang gelombang tsunami memiliki perbedaan besar daripada gelombang ombak biasa. Panjang gelombangnya jarak antara satu bukit ke bukit berikutnya berkisar antara beberapa kilometer hingga ratusan kilometer. Ini jauh lebih besar dibandingkan ombak biasa yang panjangnya sekitar 100 meter. Gelombang tsunami juga memiliki periode yang jauh lebih besar daripada yang dapat mencapai 70 sampai 2000 detik dibandingkan ombak biasa sekitar 10 detik. Hal ini berarti arus yang ditimbulkan tsunami bertahan jauh lebih lama. Proses perubahan siklon ke daratan. Seperti yang kita ketahui bahwa siklon tropis hanya bisa terbentuk di laut yang memiliki suhu permukaan hangat dan akan menghilang jika memasuki perairan dengan suhu dingin atau daratan. Tapi berbeda dengan siklon lainnya. Siklon tropis Roja yang terjadi di Kupang beberapa minggu yang lalu bisa bergerak sampai ke daratan. Nah, menurut Ketua BMKG, hal ini bisa jadi ada kaitannya dengan pemanasan global yang menyebabkan perubahan suhu permukaan laut. Selanjutnya, apa sih perbedaan laut dan samudra itu? Laut merupakan kumpulan air yang menutupi lapisan permukaan bumi dan menjadi bagian dari samudra. Sedangkan samudra merupakan kumpulan laut yang terpisahkan oleh benua atau pulau besar, serta memiliki massa air sekitar 70% bumi. Laut memiliki luas sekitar 1 hingga 3 juta kilometer persegi, sedangkan samudra memiliki luas hingga ratusan juta kilometer. Laut memiliki kedalaman 1000 sampai 2000 meter saja, sedangkan samudra bisa mencapai kedalaman hingga belasan ribu meter. Sehingga laut memiliki kedalaman yang lebih dangkal dibanding samudra. Laut memisahkan dua daratan atau lebih yang berupa pulau, sedangkan samudra memisahkan dua daratan atau lebih berupa benua atau daratan yang luas. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi iklim, yang mana ada 4 soalan yang kita bahas dalam topik ini. Yang pertama, pembeda utama dari tipe-tipe iklim beserta rumusnya. Yang kedua, siklon-siklon yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, siklon-siklon yang terjadi di dunia. Yang keempat, dampak dari siklon itu. Berikut adalah pembahasannya. Pembeda utama dari tipe-tipe iklim beserta rumusnya. Tipe iklim yang pertama adalah iklim matahari. Pembedanya berdasarkan oleh panas matahari yang diterima bumi dengan cara menghitung paparan sinar matahari yang diterima suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Dengan rumusan yang pertama, iklim tropis dari 0 derajat sampai 23,5 derajat. Yang kedua, iklim subtropis dari 23,5 derajat sampai 40 derajat. Yang ketiga, iklim sedang dari 40 derajat sampai 66,5 derajat. Yang keempat, ada iklim dingin dari 66,5 derajat sampai 40 derajat. Selanjutnya ada iklim Köppen berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur. Rumusnya, R besar sama dengan R kecil dibagi T kecil dikurang C, yang mana keterangannya
R kecil adalah rata-rata presipitasi tahunan dalam sentimeter. yang T adalah rata-rata suhu tahunan dalam Celcius, dan C konstanta. Yang ketiga ada iklim Junghon, berdasarkan ketinggian dan vegetasi di kawasan tertentu. Rumusnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada iklim Alderman, berdasarkan curah hujan juga sebagai acuannya. Perbedaannya dengan iklim Schmidt-Ferguson adalah pada kriteria bulan basah dan cara menghitungnya. Rumusannya dapat dilihat pada gambar berikut. Iklim Thornwhite, berdasarkan presipitasi, suhu, dan penguatan. Rumusnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada iklim Lang, berdasarkan pada perbandingan antara hujan dan derajat panas. Rumusnya R besar sama dengan R kecil per T. R besar yang adalah faktor hujan, R kecil curah hujan tahunan, T temperatur. Kemudian iklim Peng, berdasarkan keadaan air yang sangat penting. Rumusnya pada gambar berikut. Selanjutnya iklim Moore, berdasarkan bulan basah dan bulan kering, yang mana bulan basah dengan curah hujan lebih dari 100 mm, sedangkan bulan kering kurang dari 60 mm. Rumusnya V sama dengan C ditambah F per. Siklon-siklon yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada siklon tropis Durga, terjadi pada tanggal 20-24 April 2008 di Samudra Hindia dan merupakan siklon tropis bersejarah bagi BMKG dengan kecepatan angin dapat mencapai 95 km per jam. Yang kedua ada siklon tropis Bakung, terjadi pada 11-13 Desember 2014 di Samudra Hindia dengan kecepatan angin dapat mencapai 95 km per jam. Yang ketiga ada siklon tropis Cempaka, terjadi pada bulan November tahun 2017 dengan kecepatan angin dapat mencapai 65 km per jam. Yang keempat ada siklon tropis Dahlia, terjadi pada bulan November sampai Desember di Samudra Hindia dan merupakan siklon yang berlangsung hampir bersamaan dengan siklon tropis Cempaka dengan kecepatan dapat mencapai 85 km per jam. Yang kelima ada siklon tropis Seroja, terjadi 2-6 April 2021 dan menerjang sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur dengan kecepatan angin berkisar antara 65-95 km per jam, membuat 8.424 warga Nusa Tenggara Timur mengungsi. Pengungsian terbesar diidentifikasi berada di Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah 7.212 jiwa, Lembata sebanyak 958 orang, Rote Endao sebanyak 672 warga, Sumba Barat mencapai 284 orang, dan Flores Timur mencapai 256 jiwa. Dikutip dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang keenam ada siklon raksasa pernah menerpa Flores dan menewaskan 1.500 orang pada tanggal 29 April 1973. Siklon-siklon yang terjadi di dunia. Yang pertama ada Bangladesh. Pada tahun 1970, Bangladesh pernah mengalami siklon Bolai yang diduga menewaskan 300.000 hingga 500.000 orang. Mengutip Organisasi Meteorologi Dunia WMO, siklon Bola merupakan siklon tropis yang paling mematikan di dunia. Yang kedua ada Jepang. Siklon tropis Hera yang terjadi di Jepang merupakan siklon yang paling menghancurkan di negara itu. Mengutip dari Britannica, badai ini melanda wilayah Teluk Ise pada tanggal 26 September 1959. Badai ini mendatangkan malapetaka di Nagoya dan membunuh lebih dari 5.000 orang. Tak hanya itu, siklon ini membuat 1,5 juta warga kehilangan rumahnya dan melukai hampir
9.000 orang. Yang ketiga ada Australia. Menurut laman resmi pemerintah Australia, siklon Mahaina adalah salah satu siklon yang paling mematikan dalam sejarah negara itu. Akibat badai ini, lebih dari 300 orang meninggal. Siklon ini terjadi pada tahun 1899. Saat siklon Mahaina tiba, ada sekitar 1.000 pria, wanita, dan anak-anak berada dalam 8 kapal layar di Teluk Putri Charlotte dan Bathurst. Lebih dari setengah kapal hancur di malam hari dan setidaknya 307 orang tewas. Yang keempat, Amerika Serikat. Amerika Serikat pernah mengalami siklon tropis yang menyebabkan banyak kehancuran. Beberapa bulan lalu, badai Ida melanda Amerika Serikat dan menyebabkan banjir bandang. Setidaknya 41 orang tewas akibat banjir bandang yang dipicu badai Ida di New York. Tak hanya itu, listrik di New Orleans sempat terputus total. Badai Ida masuk ke dalam hurikan kategori 4 dengan kecepatan angin 241,4 km per jam. Di tahun 1990, Amerika Serikat juga pernah mengalami badai siklon tropis, yaitu badai siklon tropis Galveston di Texas yang menewaskan setidaknya 8.000 orang. Selanjutnya kita akan membahas apa saja dampak dari siklon. Pertama ada dampak langsung. Yang dimaksud sebagai dampak langsung siklon tropis adalah dampak yang ditimbulkan oleh siklon tropis terdapat daerah-daerah yang lebih lalunya. Ini dapat berupa gelombang tinggi, gelombang badai, atau storm yang berupa naiknya tinggi muka laut seperti air pasang tinggi yang datang tiba-tiba, hujan deras serta angin kencang. Contohnya, ketika suatu wilayah di Indonesia mengalami dampak langsung keberadaan siklon tropis adalah ketika terjadi peristiwa alam puluhan rumah rusak dan puluhan lainnya terendam. Jalan raya rusak dan gelombang tinggi terjadi dari 26 hingga 29 April. Hujan tercatat per 24 jam dan tercatat adalah di Tual sebanyak 20 mm, 92 mm, dan 193 mm. Masing-masing untuk tanggal 27, 28, dan 29 April 2009. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah yang pertama, daerah pembunan angin. Siklon tropis yang terbentuk di sekitar perairan sebelah utara maupun sebelah barat Australia seringkali mengakibatkan terbentuknya daerah pembunan angin di sekitar Jawa atau Laut Jawa, NTB, NTT, dan Laut Banda, Laut Timor, hingga Laut Arafuru. Hembusan angin inilah yang mengakibatkan terbentuknya lebih banyak awan-awan konvektif penyebab hujan lebat di daerah tersebut. Contoh kasus ketika Indonesia terkena ekor siklon tropis adalah pada saat terjadi siklon tropis George pada 2 Maret 2007 yang mengakibatkan adanya daerah pembunan angin yang memanjang dari Jawa Timur hingga ke Nusa Tenggara Timur. Curah hujan yang tercatat pada saat itu di Ruteng, Waingapu, Rote, Kupang berturut-turut adalah sebanyak 172 mm, 52 mm, 78 mm, dan 73 mm. Yang kedua, daerah belokan angin. Adanya siklon tropis di perairan Samudra Hindia Tenggara kadangkala menyebabkan terbentuknya daerah belokan angin di sekitar Sumatera bagian selatan atau Jawa bagian barat. Daerah belokan angin ini juga dapat mengakibatkan terbentuknya lebih banyak awan-awan konvektif penyebab hujan lebat di daerah tersebut. Yang ketiga, ada daerah defisit kelembaban. Bersamaan dengan adanya siklon tropis di perairan sebelah utara Sulawesi atau di Laut Cina Selatan, seringkali teramati bersamaan dengan berkurangnya curah hujan di wilayah Sulawesi bagian utara atau Kalimantan.
serius tertentu di sekitarnya, termasuk yang terkandung di atmosfer di atas Kalimantan dan Sulawesi bagian utara, sehingga di wilayah ini justru udaranya kering dan kondisi cuacanya cenderung cerah tak berawan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, salah dan jelas saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.